Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, saya akan ngebahas tentang perbedaan software testing dengan penetration testing. Ya, kita kembali ke basic dulu ya, karena banyak yang nanya ke saya, Pak, bedanya apa sih sebenarnya antara software testing dengan penetration testing itu? Nah, biar teman-teman nggak bingung, ayo kita jelaskan perbedaan antara pentest dengan software testing. Berbicara dari sisi pengujian, memang ada dua jenis ya, namanya software testing dan juga penetration testing. Tapi kedua ini sesuatu yang sangat berbeda jauh. Ya, kalau kita bicara tentang pengujian dari sudut pandang dari dalam atau internal, itu bisa dilakukan dengan software testing. Tapi kalau bicara dari sudut pandang luar atau eksternal, itu biasanya dilakukan penetration testing. Nah, sekarang kita lihat dulu definisinya. Kalau software testing itu biasanya sebuah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitasnya, ya supaya bisa memastikan bahwa produknya atau aplikasi yang dihasilkan itu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, fokus dari software testing ini adalah untuk menemukan bug atau kesalahan atau error. Nah, tapi beda dengan penetration testing. Secara definisi, pentest ini adalah sebuah metode untuk mengevaluasi keamanan sebuah aplikasi atau sistem dengan cara melakukan simulasi serangan dari luar atau dalam, tujuannya untuk menemukan kerentanan atau vulnerability yang akan dieksploitasi oleh si penyerang. Nah, jadi secara definisi, kedua ini memang sudah beda. Satu fokusnya nyari bug atau error, yang satu lagi adalah nyari kerentanannya. Kemudian, siapa yang melakukan software testing? Yang bisa melakukan software testing biasanya itu adalah QA atau Quality Assurance, atau software tester yang memang fokusnya itu adalah untuk berbagi jenis pengujian. Misalkan kayak unit testing, kemudian integration testing, system testing, acceptance testing, dan seterusnya. Ingat, fokusnya adalah fungsionalitas. Nah, tapi kalau penetration testing, biasanya dilakukan dari tim keamanan eksternal, dari luar. Biasanya dilakukan oleh ethical hacker atau security consultant. Nah, di mana mereka itu mencoba menembus sistem pertahanan dari sistem yang dibuat dengan menggunakan teknik-teknik yang sama persis dilakukan oleh hacker di luar sana. Nah, jadi dari sisi pendekatan itu juga sudah beda ya. Kemudian dari sisi tools, software testing biasanya menggunakan tools-tools kayak Selenium, kemudian juga ada JUnit, ada TestNG, yang memang tools-tools ini dilakukan untuk melakukan pengujian fungsionalitas dari aplikasi atau sistem. Nah, tapi kalau tools yang digunakan di penetration testing itu adalah tools-tools yang memang digunakan untuk peretasan, misalkan Metasploit, terus Nmap, Burp Suite, dan lain-lainnya. Kemudian dari sisi hasilnya, nah kalau dari sisi hasil, software testing biasanya memberikan atau menghasilkan laporan bug. Nah, tapi kalau penetration testing biasanya menghasilkan laporan-laporan tentang kerentanan atau vulnerability dan langkah-langkah mitigasinya atau rekomendasi keamanannya seperti apa untuk tim keamanan di sana. Nah, jadi laporan bug yang dihasilkan oleh software testing itu diberikan ke tim pengembang, kemudian untuk laporan kerentanan itu akan diberikan ke tim keamanan. Kemudian yang terakhir, kapan dilakukannya software testing dan penetration testing? Nah, ini yang paling penting. Kadang-kadang ada yang ketuker nih. Nah, kalau misalkan software testing biasanya dilakukan selama fase atau selama siklus pengembangan perangkat lunak. Atau yang kalian kenal dengan SDLC. Ya, jadi selama fase itu biasanya dilakukan proses-proses pengujian. Nah, itu disebut dengan software testing. Nah, tapi kalau misalkan penetration testing, itu biasanya dilakukan setelah sistem atau aplikasinya itu udah siap. Baik sebelum atau sesudah implementasi. Dan juga dilakukan secara berkala. Nah, yang salah adalah kebalikan. Software testing dilakukan berkala, tapi penetration testing cuma sekali doang. Nggak bisa. Nah, idealnya software testing itu dilakukan ya selama fase
pengembangan tadi. Kalau udah beres aplikasinya, udah tidak ada pengujian software lagi. Nah, tapi yang ada adalah penetration testing setelah itu. Nah, kasus-kasus yang banyak terjadi adalah ketika aplikasi sudah ready, kemudian dites dengan pentest, jeder, hasilnya dapat, kemudian oke, diperbaiki, dilempar ke publik, dipakai segala macam, terus nggak pernah lagi dilakukan pentest. Ini kesalahan besar bagi para pengembang aplikasi. Karena semakin lama aplikasi kita dipakai di luar sana, kemudian teknologi semakin berkembang, maka kemungkinan terjadinya bug, terjadinya vulnerability, terjadinya zero day itu akan semakin luas. Makanya perlu dilakukan penetration testing secara berkala. Oke, udah paham kan? Jadi menurut teman-teman kira-kira mana yang paling penting? Software testing atau penetration testing? Tulis di kolom komentar beserta alasannya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga pengetahuan teman-teman semua tentang software testing dan penetration testing. Jika teman-teman tertarik konten-konten seperti ini, tulis di kolom komentar juga. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya banyak teman-teman yang bisa belajar, kemudian juga bisa membuka wawasan tentang dunia cybersecurity secara luas. Dan yang terakhir, terima kasih buat semua yang sudah support channel ini. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.